Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nasta'in. Wassalatu wassalamu ala umuriddin waddin. Allahumma sholli ala Muhammad sholatan nuballighuna bil hajatil haram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Adik-adik, anak-anak yang di rumah, kita harus semangat. Sebab masalah kita hidup itu sudah ada yang ngatur oleh Yang Maha Kuasa. Untuk itu bagaimanapun kita belajar, dimanapun kita ada kesempatan untuk belajar. Perlu kita ketahui dulu, kemarin kita berbicara masalah dinamika Pancasila dan dasar negara dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Kita sambung lagi, yang maksud apa yang dimaksud dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dinamika itu dengan istilah perkembangan. Pancasila dari tahun ke tahun dulu ada perkembangan, tapi setelah ini sudah mandek, itu tidak ada perkembangan lagi. Sebagai dasar negara pandangan hidup bangsa Indonesia. Apapun agamanya itu sebagai pedoman atau ideologi hidup bangsa Indonesia. Ini bab yang pertama. Kita lanjut, yaitu bab yang kedua, yaitu pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Kalau kelas 2 tadi saya tunjukkan masalah ini undang-undang. Kamu minimal yaitu pernah baca ini, walaupun tidak hafal tapi pernah baca dan tahu dan paham dan untuk mengayomi. Ini tidak harus hafal tapi bisa mengamalkan dalam undang-undang ini. Syukur-syukur langsung hafal. Nanti kalau calon DPR minimal itu harus hafal undang-undang ini. Kalau tidak hafal ya diketawakan masyarakat nanti. Ya. Yang dimaksud pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 yaitu namanya preambel. Ini namanya preambel. Preambel itu namanya pembukaan atau muqaddimah atau dengan kata lain pendahuluan. Suatu buku mengacu pada hal yang inti terlebih dahulu itu namanya pembukaan atau pendahuluan. Pendahuluan itu adalah inti dari isi yang terpenting dalam undang-undang itu. Berarti undang-undang itu dikemas, disingkat, dirangkum, intinya pada preambel UUD 45 atau pembukaan UUD 45. Nah, intinya apa UUD 45? Yaitu satu, bahwa penjajahan di muka bumi ini tidak berperi kemanusiaan. Untuk itu perlu dihapus dan dihilangkan di muka bumi. Ini berarti dihapus maksudnya apa? Tidak ada yang namanya penjajahan karena tidak berperi kemanusiaan. Yang kedua, inti dari pembukaan Undang-Undang 45 bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Pada dasarnya kalau kita singgung bukan meraih kemerdekaan tapi bisa merebut kemerdekaan. Sebab kemerdekaan itu diperoleh anugerah dari Allah sejak manusia lahir. Yang terkenal pemberian dari Allah yaitu hak asasi manusia, yaitu hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Kemarin saya waktu kelas 2 saya terangkan yaitu hak mempertahankan hidup merdeka, hak berbangsa, bernegara, yang ketiga intinya yaitu hak beragama. Sampai Allah pun masalah agama bebas menganut sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi Allah memberi penjelasan atau kejelasan yang benar. Akan tetapi agama yang benar bagi Allah adalah Islam. Dalam bahasa santrinya itu inna din indallahil Islam. Ini hak asasi manusia. Alinea yang ketiga yaitu puncak penjajah, puncak kemerdekaan
Nah, alinea ketiga, atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa kemerdekaan diperoleh. Berarti merdeka ini tidak terlepas atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti kemerdekaan merupakan anugerah dari Allah. Yang keempat, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berideologi, berfalsafah Pancasila dan Undang-Undang 45. Intinya Pancasila dan Undang-Undang 45 tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu beli Undang-Undang 45 pasti di situ ada Pancasilanya. Kalau kamu beli Undang-Undang 45, dan ini Pancasila dan Undang-Undang 45 ini dalam buku UUD 45 dan penjelasannya. Dan Pancasila tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang 45, dan Undang-Undang 45 pembukaannya tidak terlepas dari batang tubuh UUD 45 serta penjelasannya. Berarti satu sama lain saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau kita berbicara undang-undang, kita tidak lulus dari Pancasila. Makanya kalau Pancasila kok diganti, otomatis undang-undangnya diganti. Dan ini ya harga mati, maksudnya tidak boleh. Karena sudah kesepakatan, sudah bangsa Indonesia sejak dahulu bahwa dulu Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan dan ini menjadi suatu negara republik berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan falsafah Pancasila. Kalau dalam bukumu bisa dilihat bab 2 yaitu pembukaan Undang-Undang 45, yaitu tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada elemen atau alinea keterangan isi, keterangan dan makna yang terkandung dalam isi Undang-Undang 45. Di situ sudah dilihat halaman 19 bisa dibuka dan halaman 20. Ini inti dari pembukaan Undang-Undang 45. Tadi yang saya katakan intinya yaitu satu, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Untuk itu penjajahan harus dihapus di muka bumi ini. Dan puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Kalau kita bisa diganti bahasa lain, tapi tidak boleh ini diganti, yaitu kemerdekaan itu bisa kita rebut kembali setelah penjajah kalah dari Indonesia. Tapi tidak boleh diganti, itu sebab sudah sudah tidak, walaupun undang-undang itu diamandemen, diganti, itu yang asli tidak diganti. Makanya kalau kamu beli kok ada amandemen, undang-undang yang lama masih ada. Contoh seperti pasal 20. Pasal 20 itu dimasuki hak asasi manusia. Makanya hak asasi manusia dimasukkan dalam pasal 28A sampai 88J. Yang undang-undang yang lama ya masih ada, yaitu pasal 20. Bisa dibuka dalam undang-undangnya kalau bisa memegang undang-undang, yaitu pasal 20 berbicara tentang tentang kemerdekaan berserikat. Berserikat itu ya berkumpul, berorganisasi, dan mengeluarkan pendapat sesuai yang ditetapkan undang-undang. Lah ini dijabarkan oleh hak asasi manusia sesuai pasal 28A sampai 28J. Tuh. Kita kembali kepada bab yang kedua, pembukaan Undang-Undang 45. Lah bagaimana kalau kita sudah tahu inti pembukaan Undang-Undang Negara 45, kita harus hanya tidak tahu. Kalau sudah tahu kita harus menghargai, menghayati. Apa? Yang kita hargai dan kita hayati apa? Agama yang kita anut. Kalau orang Islam harus tahu ajaran agama Islam, orang Kristen harus tahu agama Kristen. Dan semua agama yang ada di Indonesia Tuhannya juga sama, yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana kita menunjukkan itu, menghargainya? Kita harus berlaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan agama lain. Seperti Pancasila pada zaman Hindu Buddha sudah saya terangkan pada pembukaan yang awal kemarin. Ini memang
Pancasila, PPKN, pendidikan kewarganegaraan ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada sangkut pautnya, tidak ada perbedaan, tidak ada tantangannya. Untuk itu tidak boleh dilarang berbohong, menipu, melakukan kekerasan, minum minuman keras. Di dalam agama Hindu Pancasila yaitu ada, dan Pancasila sekarang ini juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya itu, nanti kalau ada pertanyaan dan penjelasan kita lanjut untuk penjabaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, untuk anak-anak kelas 9 tadi sudah dijelaskan gambaran tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran PKN pada siang hari ini. Saya persilakan. Yang mau video call bisa diangkat tangan, klik tombol raise hand, atau bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Saya persilahkan. Ini sambil menunggu anak-anak yang tanya, saya mau tanya. Ini kan sebentar lagi kita mau 17 Agustusan, mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira yang harus kita lakukan itu apa sih untuk mengenang, untuk menghargai pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan negara kita ini? Ya, minimal kita itu harus menghargai pengorbanan bangsa-bangsa yang dahulu sampai negara kita itu bisa kita rebut kembali menjadi negara yang di bawah kekuasaan bangsa Indonesia. Maksudnya apa? Kemarin dalam alinea kedua kan begini, penjajahan puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Alinea kedua kan itu. Nah, alinea kedua itu kalau mungkin bisa diganti, tapi tidak boleh diganti ini. Puncak perjuangan bangsa Indonesia bisa merebut kemerdekaan. Loh, kenapa kok sebelum dijajah apakah sudah merdeka kita? Sudah merdeka. Sejak kapan kita merdeka itu? Sejak lahir. Nah, kalau kita kembali kepada materi kelas 1, kemerdekaan itu diberikan Allah sebagai anugerahnya. Allah diberikan pada manusia, semua manusia, yaitu sejak lahir. Apa namanya? Kemerdekaan yang diberikan Allah namanya hak asasi manusia. Yang pertama, hak mempertahankan hidup yang merdeka. Makanya kalau ada orang kok hak asasinya dirampas oleh orang tuanya, ini bisa dibela. Karena kemerdekaan pemberian Allah, bukan pemberian orang tua. Yang kedua, berbangsa, bertanah air, bernegara merupakan hak asasi dari Allah, namanya hak asasi manusia. Yang ketiga, termasuk beragama pun Allah tidak memaksakan. Agama apapun boleh, tapi Allah memberi penjelasan, semua terserah gue, tapi yang baik, yang benar menurut aku, menurut Allah ya, yaitu adalah Islam. Inna din indallahil Islam. Tidak ada agama yang baik, yang benar menurut Allah adalah Islam. Islam itu namanya selamat, pasrah. Nah, kalau zaman dahulu namanya agama tauhid. Kalau kita kembali pada jauh lagi ke ilmu yang akidah, bahwa kita sebelum lahir sudah berkeyakinan. Di alam roh, sudah berkeyakinan ditanya oleh Allah, "Hai, siapa Tuhanmu roh?" Dia mengakui Allahu Rabbi. Panjenengan Gusti Allah adalah Tuhan saya. Nah, itu. Ya. Terus ya. Mungkin dari anak-anak ada yang tanya, Bapak operator? Kemudian yang bertanya, mungkin ada penutup untuk pertemuan pada siang hari ini untuk anak-anak? Adik-adik atau anak-anak semua, ya adik-adik mungkin karena adiknya kelas aliyah ya ini. Anak-anak semua, kita niati bahwa hidup ini diniati ibadah. Pelajaran ini adalah ilmu Allah, walaupun ini dikemas atau dikembangkan oleh manusia, tapi aslinya dari ilmu Allah. Kalau kita niatkan ilmu ibadah, nanti hidup kita enak dan nyaman. Dan moga-moga kita belajar ini mendapat ridha Allah dan mendapat ilmu manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Saya aturkan kepada Romo Yai Dr. Andes Hamzah. Kita akan langsung menginjak ke pelajaran yang ketiga, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini,
kita akan belajar bersama beliau Bapak Mahda Haidar Rahman. Jadi Bapak Mahda Haidar Rahman ini nantinya akan mengajar bahasa Indonesia. Tidak hanya kelas 9 ya, mungkin nanti ada kelas 7 juga diajar Pak Mahda. Mungkin teman-teman atau anak-anak yang kemarin pas perkenalan sudah kenal dengan Bapak Mahda. Kemarin di pertemuan kedua kan kita belajar dengan Bapak Eko. Nah sekarang kita belajar dengan beliau Bapak Mahda Haidar Rahman. Nah sebelum itu disiapkan alat tulisnya, buku